Banjir. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah, Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame, nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustaz Somad itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada 2 kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama, Bone Haba. Yang kedua, Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, tolonglah wahai Umar bin Khattab, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa. Akhirnya berkumpullah senior. Senior itu artinya orang yang dituakan, itu senior. Ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Lalu jangan ya, nanti pengajian jangan yang diingat, yang diingat. Lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tahun 1-nya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya miladiyah. Karena lahir artinya bahasa Arabnya milad. Selamat hari milad Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musyawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua. Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran. Nyambung. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal itu dijadikan kalender tahun pertama? Nauzubillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi, berarti setiap menyambut tahun baru Islam kita nangis semua. Namanya
tahun kematian. Kenapa? Karena setiap menyambut tahun baru Islam berarti mengenang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran tidak diterima, turun wahyu tidak diterima, meninggal tidak juga diterima. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali, orang yang gagah perkasa Umar bin Khattab, orang yang hartanya banyak Utsman bin Affan, orang yang otaknya cerdas Ali bin Abi Thalib, orang tua yang bijaksana Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal memasukkan diri masuk mau golongan mana? Golongan Abu Bakar. Kalau ada anak muda gagah perkasa masuknya golongan, otaknya cerdas masuknya golongan Ali. Orang kaya raya masuknya golongan Utsman. Kaya tapi pelit golongan Karun. Sudah tua tapi mabuk golongan neraka jahanam. Kata Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam ternyata munafik, saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dan Al-Munawwarah, maka dikenallah sekarang dengan nama kalender hijrah. Kira-kira jelas? Kalau ada anaknya yang nanya, mama, ayah, kita ini punya kalender Islam, nih kalendernya apa? Kalendernya namanya hijrah. Kenapa kalender kita hijrah? Sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di halaman kantor Bupati, Ibu Bupati Bima kemarin. Apa ceritanya? Aku gak ingat. Apa yang mau saya sampaikan? Tapi alhamdulillah, zaman dulu kalau kita ngaji sama tuan guru, catat, tulis. Zaman sekarang nggak perlu lagi, karena sudah direkam dan akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Nah, begitulah indahnya. Tapi jangan lupa nanti ditonton ulang, dicatat, diingat. Ini akan masuk dalam UAS. Apa itu? Ujian akhir semester. Saya dulu S1 belajar di Al-Azhar dengan Ustadz Zaki Abdillah. S2 belajar di Maroko, belajar susah, sulit, payah, nulis. Begitu pulang pertanyaannya nggak ada terkait sama sekali dengan hadis, nggak ada terkait sekali dengan ayat Quran, nggak ada. Tono menjaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Mereka bisa kerja sama. Saya pun membaca soal ini, saya tahu dia mau menghabiskan waktu saya. Ini soal bagus, soal psikologi di amal jariah. Salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti dia orang Rom. Rom itu sekarang Romawi. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Bimawi orang Bima. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dulunya dia sebatang kara, anak lajang yang merantau dari Rom ke kota Makkah Al-Mukarramah, bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah, silakan tinggalkan Makkah, tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustadz, dunia ini udah rusak Pak Ustadz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab.
Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak. Kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan soman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima? Bima, negeri yang indah, lemah gemah ripah lojnawi, tokat dan batu jadi tanaman. Memandang ke kanan, bukitnya indah. Memandang ke kiri, lautan Masya Allah tabarakallah. Memandang ke depan, jamaah melimpah ruah. Aman. Tapi ini nanti ketika direkam, muncul komen-komen di YouTube, Bima tidak aman. Kenapa? Polisi bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal Bapak polisi? Satpol PP kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta, buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot. Dia enggak boleh. Itu maka disiapkan Satpol PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri. Sukses-sukses semuanya insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa momen hijrah? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW 1, KW 2, KW 112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima. Hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Bima ini sebelum Indonesia merdeka, apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan. Betul? Dia punya sultan, betul? Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ustaz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah Ibu Bupati, lihat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan Bima, Ustaz. Izin Bu, boleh diambil fotonya? Boleh. Ada fotonya dia. Mau dibawa pulang nanti ke Riau, cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima. Dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, berani mengawal Presiden Soekarno. Dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama, kalau cinta agama tinggalkan negara, kalau cinta negara tinggalkan agama, ini namanya orang jahil bin goblok. Dia tidak baca sejarah, dia tidak datang ke Bima. Di Bima orang cinta dengan negara, tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah tabarakallah, Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat, persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali.
Saya ketika diundang Ustaz Abu Somad nanti datang ke Bima, kata Ustaz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat, kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari, luntang, pukang, tunggang langgang. Kenapa? Karena kita datang membawa asma Allah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah sendiri. Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Sudah dibacakan Ustaz kita tadi, setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah orangnya sudah kesetanan, setannya pula sudah keorangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah Nadwah. Perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay Abdullah. Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Manab bin Qusay bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan menanyakan agenda pertemuan, berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika lawatullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang satu angkat tangan, saya punya ide. Apa ide kamu? Bagaimana dia kita buang di tempat yang jauh supaya kita aman di sini, mau mabuk, mau menyembah berhala, mau berzina. Karena dia punya pengikut, tiba-tiba pengikutnya datang ke Makkah, mati kita semua dia bunuh. Usul yang pertama ditolak. Ada yang jadi ternyata orang kafir musyrik. Ada ide yang kedua, ada. Apa usul kamu? Bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letakkan. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah Al-Mukarramah. Itu diletakkan sendal swallow, sendal jepit di atas gurun, langsung gulung jadi martabak. Saking kenapa? Karena dia punya pengikut di samping-samping kota Makkah ini, banyak follower, viewer dan subscriber. Ka'bah nanti mereka akan bergejolak, usah kita ikat dia di dekat, capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkeng. Lalu bagaimana? Malam-malam jam 1 malam kita utus anak muda yang bawa pedang paling panjang, paling tajam. Ini berbahaya. Kamu lupa Muhammad SAW itu orang mana? Dia bukan manusia sembarangan. Dia anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abi Manaf, Abi Manaf anak. Kalau sampai dia mati terbunuh, maka akan hancur. Kenapa? Karena musuhmu akan menuntut balas. Sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Muncul satu orang, anak muda, satu suku anak muda, namanya kejahatan berjamaah. Lebih afdol 27 kali lipat. Umar bin Hisham.
Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang nggak tahu. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustadz? Namanya Umar bin Hisham, tapi nama kerennya Abu Jahal. Oh, kalau itu kami kenal Pak Ustadz. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa Pak Ustadz? Kami nggak kenal. Nama kerennya Abu Lahab. Oh, kalau itu kami kenal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama keren siapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama kerennya Uwas. Kadang kita kenalan sama orang, kita nggak tahu orangnya jujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ketemu. Pas lihat ada foto, ini orangnya, tapi namanya lain. Siapa? Bram. Bapak Ranjang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang, Ustaz Somad, iya. Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal, iya. Abu Bapak Jahal, bodoh. Abu Jahal, Pak bodoh. Orangnya bodoh, kenapa otaknya cerdas? Dia kalau yang untuk dosa, dia cerdas. Nah, kita ada rapat di masjid, rapat panitia tabligh akbar menyambut 1 Muharram. Gimana, ada ide? Ustaz siapa yang kita undang? Nggak ada ide dia. Tapi begitu ditanya, gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai rok pendek? Langsung wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin, ada yang jin Islam. Wa anna minnal muslimun, jin Islam. Golongan yang satu lagi, wa minnal qasitun, jin yang tidak baik, yang jahat ini nama minal. Aku mau dengar tabligh akbar pengajian. Di mana? Di halaman kantor Bupati Bima. Siapa yang ceramah? Ustaz Abu Somad. Bagus kita main gapri. Itu berarti yang ngajak itu saya. Iya, itu uluk tadi. Nanti kalau ada yang membuli, setan. Setan yang punya paket. Kapan kita laksanakan? Nanti malam. Jangan tunda lagi. Lalu kemudian sidang bubar. Lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Abi Quhafah, tapi karena anaknya seorang gadis bernama Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Nabi. Oleh siapa? Intel. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di ruang sidang itu ada Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang melapor, ya Rasulullah, ya nanti malam sebelum anak muda itu datang, kau cabut duluan. Oke, I'm coming. Abu Bakar siap, karena memang dia sudah lama menunggu perintah. Sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi pun pulang berkemas-kemas, bersiap-siap, dan pada waktu malam Nabi pun bersiap. Nabi itu habis sholat Isya tidur. Tidur yang paling berkualitas habis sholat Isya. Tidak boleh ngomong setelah sholat Isya kecuali tabligh akbar. Ini malam ini acaranya setelah Isya kan? Aslinya nggak boleh. Makanya di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran habis sholat Isya tidur, mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi nggak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit. Beda dengan Abu Somad, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Naik pesawat, tidur. Kenapa sholat di samping Ka'bah mesti malam? Karena kalau siang banyak orang kafir musyrik jahiliyah. Jadi kalau ada dekat rumah kita ada orang nggak pernah ke masjid, jangan suuzon, karena dia takut dicekik Abu. Bapak Ibu pun juga kalau yang belum pernah ke masjid, nanti kalau ditanya sama tetangga, sama ustadz, kenapa nggak pernah ke masjid? Salamim